Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Tidak pernah kita berhenti ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Wabil khusus adalah nikmat kita mudah untuk bisa menuntut ilmu. Setelah beberapa tahun yang lalu kita tidak bisa untuk menuntut ilmu secara offline misalnya, maka sekarang Allah mudahkan kembali. Kalau dulu para ulama mencari ilmu harus berangkat dari kota Madinah menuju Irak, menuju Kufah, menuju Basrah hanya untuk mengambil satu hadis. Ya, hanya untuk mengambil satu hadis saja. Maka sekarang jenengan tinggal hadir di masjid yang mulia ini untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu agama setiap pekannya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya. Terlebih lagi, ya, masjidnya sudah nyaman sekarang. Ya, sudah, ya, nikmat, mudah sekali. Ya. Maka kenikmatan ini jangan sampai dikufuri dengan kita itu malas hadir di kajian. Kita itu malas untuk melangkah ya, menuju majelis ilmu. Karena apalagi kalau alasannya dunia kan itu. Ya, na'udzubillah. Maka ikhwah sekalian, kita syukuri nikmat dengan mudahnya kita menuntut ilmu, ya, dengan kita rajin dan semangat hadir di majelis ilmu. Karena hakikatnya orang yang hadir di majelis ilmu itu tidak pernah akan rugi, Pak. Humul julasa la yusqa jalisuhum, kan gitu. Orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu tidak pernah akan sengsara. Ya.
Tidak pernah akan sengsara. Makanya sering saya sampaikan, jenengan hadir ya di majelis ilmu meskipun mung turu kan gitu. Dari awal sampai akhir kok yo ngeleker kan gitu. Ya, itu tetap dapat pahala di situ. Tetap dapat keutamaan. Ya, dibandingkan dengan Anda ya mungkin di rumah hanya sekedar duduk-duduk saja. Nah, kemudian ya nusalli wa nusallim, ya, kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan terang, ya, yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita hendaknya beragama, bagaimana hendaknya kita ini ya, menjalankan syariat dengan baik. Ya, maka hendaknya kita terus mengucapkan salawat dan salam juga kepada keluarga beliau, ya, juga kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwas sekalian, ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa ya berkumpul semuanya, dan alhamdulillah niki ya biasanya ngelemprak di bawah. Ya, hari ini udah mulai kapan, Pak? Oh, sudah 3 pekan. Alhamdulillah. Sudah 3 pekan pakai meja. Ya, ini berarti apa namanya? Buat orang-orang yang punya kelebihan seperti saya, Pak. Maksudnya kelebihan berat badan, ini bersyukur sekali. Ya, kelebihan berat badan maksudnya ya, Pak ya. Karena kalau duduk di bawah itu berat biasanya. Tapi alhamdulillah Pak Mono mungkin ngeliatin saya terus. Ya. Sehingga kita bisa pakai meja. Ala kulli hal, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam ya mulia dengan manhaj salaf, dan masih dari dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita terakhir masuk ke dalam hadis Al-Irbad ibnu Sariyah. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat mau'idah yang menusuk ke dalam hati. Makanya Al-Irbad mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin summa aqbala alaina. Ya. Rasul salat bersama kita pada suatu hari. Kemudian beliau menghadap kepada jamaah. Ya, karena itulah yang disunnahkan al-imam ketika selesai maka menghadap kepada jamaahnya. Ya, adapun teknisnya luas. Ya, ada sebagian ulama mengatakan harus lewat kanan, beloknya dari kanan bukan dari kiri. Sebagian
bisa kita bayar pakai uang, tapi di akhirat maka bayarnya pakai amal soleh, kan gitu. Tapi hal ini tidak akan dipercaya oleh orang-orang yang tidak percaya ada kehidupan akhirat, kan gitu. Ya, maka mereka akan terus berbuat zalim, akan terus menjadikan kezaliman sebagai jalan utama mereka. Kenapa? Karena nggak percaya lagi yang namanya kampung akhirat. Makanya ikhwah sekalian, ya, setiap malam Ahad kehadiran kita di sini tujuannya adalah bagaimana bahwasanya di sana ada kehidupan abadi. Ya, kita itu hidup di dalam 4 alam, Mbak. Napa mawon? Alam yang setunggal adalah alam rahim, kan gitu. Yang kedua dunia, yang ketiga ya napa? Kubur atau alam barzah. Ya, kemudian yang keempat alam akhirat, kan gitu. Ya, kita sudah melewati yang kedua sekarang. Masih berada di tempat yang kedua, ya. Tapi ingat yang kedua pun berbatas waktu. Pasti ada ajalnya, pasti ada batas waktunya, nggak tahu kita. Ya, bisa jadi selepas kajian Allah manggil kita, gitu. Ya. Ataupun ya waktu yang panjang. Intinya apa? Bahwasanya di dunia itu ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya bagi semua kita. Ada yang batas waktunya lama, ada yang batas waktunya pendek dan maksimal kata Rasul. Ya, umurnya umat Nabi Muhammad ada berapa? 60 sampai 70. Makanya nek wis luwih 70 berarti bonus, kan gitu. Ya, enten sing sudah lebih 70 tahun di sini, Pak. Ya, belum ada insyaallah nggih. Ya, tidak ada yang di atas 70, berarti belum ada yang dapat bonus. Kan gitu. Nah, ya. Masuk ke alam barzah tentunya lebih lama apa lebih cepat, Pak? Ya lebih lama di alam barzah. Alam barzah adalah alam yang lebih lama dari kehidupan akhirat. Kenapa? Karena itu adalah alam penantian kita, ya, sampai hari kiamat. Ya, makanya kalau orang-orang soleh yang dapat nikmat kubur, keinginannya apa? Rabbi aqimis sa'ah, kan gitu. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Orang soleh itu kalau udah dapat nikmat kubur, bahkan udah diperlihatkan tempatnya di surga, mereka berkata kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Pengen balik lagi sama keluarganya, segera pengen balik lagi dengan hartanya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang soleh ketika di kuburan. Beda dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka kan dihukum di alam kubur. Ya, kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka, naudzubillah. Maka permintaan mereka apa? Rabbila tuqimisa'ah. Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Kenapa? Karena hukuman nanti setelah ini akan lebih berat. Mereka sudah dihukum di alam kubur, ya abot, Pak. Berat hukumannya di alam kubur, tapi mereka tahu hukuman akhirat lebih berat daripada alam kubur. Makanya nggak pengen kiamat, udah pengennya dihukum di sini aja sudah. Ya, daripada nanti kiamat dia terkena hukuman neraka yang lebih berat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi bahwasanya Nabi mewasiatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya wasiat takwa. Ya, takwa kalau arti secara umumnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, tetapi Talq Ibnu Habib mengatakan apa? Takwa itu adalah ya antaf ala bi taatillahi ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu yang pertama engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan ilmu dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Inilah takwa. Arti yang kedua apa? Antatruka ma'asillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yang kedua adalah engkau ya apa? Ya meninggalkan kemaksiatan dengan ilmu. Ya, karena takut azab Allah. Yang paling digarisbawahi adalah dengan ilmu, Pak. Karena orang itu bisa tahu ini perintah nopo larangan, yo nek belajar.
Jenengan tahu ini perintah kalau kita belajar. Bisa jadi ada orang melakukan sesuatu ternyata ini bukan perintah. Ya, ternyata ini bukan perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya yang digarisbawahi adalah dengan ilmu. Saya bisa tahu ini perintah ya karena saya belajar. Ya, saya bisa tahu ini larangan ya karena saya belajar, bukan ikut-ikutan. Kalau mau sekedar ikut-ikutan yang terjadi apa? Ya, melakukan sesuatu yang ternyata tidak ada dalilnya, melakukan sesuatu yang ternyata cuma ya mitos. Ya, jenengan dilarang duduk di pintu loh. Ya, nanti jodohnya sulit gitu. Ya, dari mana ini larangan ini, Pak? Ada nggak di dalam syariat seperti itu? Duduk di pintu nggak boleh karena nanti jodohnya sulit. Nah, terkadang orang melakukan itu karena ya mitos tadi. Ya, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Makanya hendaknya kita terus belajar, Pak. Terus belajar di sini dan penting sekali belajar. Jenengan sekarang lagi rame yang namanya khilafatul muslimin kan gitu. Dari mana mereka bisa bergabung dengan hal tersebut? Karena kurang ilmu kan gitu. Karena nggak mau belajar, yang tahu bahwasanya ada baiat ya wis baiat tok kan gitu. Ya, akhirnya dipilih pemimpinnya, mereka berbaiat dan lain sebagainya. Ini bukan bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ikhwas sekalian, inilah pentingnya kita belajar. Ya, karena dengan belajar kita bisa tahu oh ini yang diperintahkan oleh Allah, oh inilah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Kemudian ya Rasul mengatakan wasam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian, hendaknya senantiasa mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kita adalah hamba sahaya. Meskipun yang memerintahkan kita adalah budak dari Ethiopia yang hitam legam, tapi kalau dia diangkat menjadi seorang pemimpin, tidak ada bagi kita kecuali as-sam'u wa ta'ah. Ya, mendengar dan taat, tapi selalu mendengar dan taat ini terikat dengan apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah. Karena tidak boleh kita mendengar dan taat dalam kemaksiatan. Ya, dalam kemaksiatan jelas tidak boleh. Ya, la
Kalau tidak dilakukan tidak dapat dosa. Bukan itu maksud alaikum bisunnati di sini. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya dengan jalanku, Pak. Ya, ala tariqati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang pada apa? Jalannya para khulafa'ur rasyidin. Ya, berpegang pada jalannya para sahabat Nabi. Nah ini, itulah jalan keluar kalau terjadi perselisihan. Maka misalnya kita melihat, apalagi zaman sekarang, ini ada khilafatul muslimin, belum ada kelompok-kelompok yang lain. Terus gimana kita bisa mengetahui bahwasanya jalan Rasulullah itu ada? Maka kembalilah kepada jalannya Rasulullah. Kembalilah kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Udah itu, maka akan selamat. Kalau kita masuk ke dalam satu kelompok, ini kelompok di atas jalannya sahabat, enggak kan gitu. Ya. Adakah yang menyelisihi ya, dengan perjalanan sahabat Nabi? Oh ada, wah ini pasti enggak benar, ini enggak benar. Ya. Kan sering saya sampaikan di masa Ali bin Abi Thalib, ya ada di Harura namanya, Pak, satu daerah khusus, ya seperti goa. Ada 6.000 orang terpisah dari ketaatan terhadap Ali. Mereka berpisah dari ketaatan terhadap Ali sebagai ya, pemimpin pada saat itu. Ya, ketika mereka tidak taat sama pemimpin saat itu aja udah salah kan gitu. Padahal pemimpinnya bukan ecek-ecek, siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib loh. Tapi mereka dengan tegas, kita nggak mau taat terhadap Ali karena dia telah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Na'udzubillah. Ini Ali bin Abi Thalib. Ya, ternyata ada 6.000 orang terpisah di daerah Harura yang mereka itu tidak mau taat sama Ali. Coba kita lihat ciri atau salah satu hal yang menjadikan mereka semakin tersesat. Ya, dari 6.000 orang tidak ada satupun sahabat Nabi. Nah ini yang selalu saya sampaikan. Orang-orang Khawarij yang mereka keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun dari mereka sahabat. Ya. Karena apa? Barometer keselamatan adalah sahabat. Loh, kata Abdullah bin Abbas kepada mereka, "Walaysa fikum ashabu Rasulillah." Tidak ada satupun dari kalian seorang sahabat Nabi. Artinya Abdullah bin Abbas mau mengatakan berarti yang kalian lakukan ini salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau terjadi perselisihan, kembalilah kepada jalannya Rasulullah dan jalannya siapa? Ya, sahabat. Nah sekarang terjadi perselisihan kalian, ternyata nggak ada satupun sahabat. Berarti apa yang kalian yakini itu rusak kan gitu. Yang kalian yakini itu salah. Ya, makanya subhanallah, ya Abdullah bin Abbas mampu menyadarkan kurang lebih ya sekitar 2.000 orang balik lagi. Ya, dari 6.000. Nah ini makanya kalau terjadi perselisihan, jenengan gak usah bingung, kembalilah ke jalannya Rasul. Kalau terjadi perselisihan gak usah bingung, kembalilah ke jalannya sahabat Nabi. Dan Rasul mengatakan apa? Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya, peganglah erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Jadi bukan sekedar kita megang saja, tapi menggigit dengan gigi geraham maksudnya adalah kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Ya, berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya jalannya Rasul dan jalannya Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam agama kalian. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin
dolalah. Karena setiap kebid'ahan atau setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini Pak, ya, sempat rame kalimat kullu Pak. Kullu bid'atin dolalah diartikan sebagian bid'ah, nggak bisa. Ya, di dalam syariat yang namanya perkara baru di dalam agama, ingat, ya, di dalam agama maka semuanya adalah kebid'ahan. Ya, kalau seandainya kullu diartikan sebagian, ya kan? Karena sesungguhnya sebagian bid'ah adalah ya sesat. Ya. Kemudian Rasul mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, bahwa kalau di sini diartikan sebagian berarti sebagian kesesatan di neraka. Berarti ada sesat yang di surga. Benar apa mboten? Kesesatan kok ke surga? Ya nggak mungkin. Ya, sudah cukup kalimat terakhir mengatakan setiap kesesatan tempatnya di neraka, nggak mungkin ada di surga. Berarti apa? Setiap ya bid'ah adalah sesat. Jangan diartikan bid'ah di dalam arti bahasa. Nah, di dalam arti bahasa nanti ada ya bid'ah hasanah misalnya. Ya, ada bid'ah ya mubah dan lain sebagainya. Itu tentu tidak. Ya, jadi setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ikhwas sekalian, hadis ini ya, tentunya adalah hadis yang agung, yang banyak pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini tentunya menjadi sebuah tamparan bagi orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf, bagi orang-orang yang menyelisihi manhajnya para sahabat. Karena apa? Rasulullah menggabungkan sunnahnya khulafaur rasyidin dengan sunnahnya Rasul. Padahal yang disebut salaf itu apa? Kan sudah saya sampaikan di sini ya di awal. Kalau kita mengatakan manhaj salaf maksudnya manhaj para sahabat, Pak. Ya, manhajnya para sahabat. Dan ternyata sahabat itu digabungkan dengan sunnahnya beliau. Jalannya khulafaur rasyidin itu berarti sama dengan jalannya Rasulullah. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya khulafa'ur rasyidin. Dan khulafa'ur rasyidin ini adalah para sahabat. Nah, dan hal-hal yang lain. Maka ikhwas sekalian, Rasulullah jika mengajak mereka dengan satu perintah, maksudnya mengajak para sahabat, ini kan nasihat buat para sahabat. Karena kondisinya Rasulullah masih hidup. Ya, pada saat Rasulullah masih hidup, Rasul berkata kepada para sahabat Nabi, dan ini juga nasihat untuk umat beliau setelah beliau meninggal. Ya, fa'alaikum. Ya fa innahu man ya'is minkum usikum bitaqwallah dan lain sebagainya. Diawali dengan takwa kepada Allah, kemudian taat kepada pemimpin, ya, dan lain sebagainya. Maka ketika Rasul mengajak mereka dengan sebuah nasihat, ya, secepatnya mereka para sahabat segera memenuhinya. Ya, inilah sifat para sahabat Nabi. Kalau Rasul memerintahkan sesuatu, mereka itu enggak nanya, Pak, niki sunnah nopo wajib mboten. Ya. Tidak ada istilahnya ketika Rasul mengatakan hendaknya begini, lalu mereka, ya Rasul ini sunnah apa wajib? Ya, tidak, mereka langsung sam'an wa ta'atan melaksanakannya. Para sahabiyah wanita ketika turun ayat hijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada istilahnya saya belum punya hijab ya Rasul, tidak. Ya, mereka langsung ngambil hordeng, mereka ngambil semuanya yang bisa untuk menjadi penutup bagi ya tubuh mereka, bagi rambut mereka, semuanya. Ya. Nah, sebagaimana sering saya sampaikan kisah ketika turun ayat tentang keharaman khamar kan gitu. Ya. Keharaman
khamar, padahal pada saat itu para sahabat masih nyimpen khamar. Ya, begitu turun ayat larangan, ya, apa yang dilakukan para sahabat? Apakah mereka datang kepada Rasul? Ya Rasul, di rumah masih ada sisa, bolehkah saya habiskan? Kan gitu. Ya. Eman-eman kan gitu. Ya tidak ada. Begitu dilarang, seketika itu pula mereka buang. Ya, seketika itu juga mereka buang, nggak ada istilahnya. Waduh, ini eman-eman, apa saya jual aja ya kan gitu. Kepada orang non muslim misalnya, tidak. Ya, mereka pun dengan sam'an wa ta'atan segera melakukan perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang akan terjadinya ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Ya, kemudian Rasulullah memberikan jalan keluar agar selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Mengikuti jalan beliau dan jalan para sahabat Nabi. Ya. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat Nabi. Hukumnya bukan sunnah lagi, Pak. Karena kalimatnya di sini perintah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Perintah dari Rasulullah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan jalanku dan jalannya khulafaur rasyidin. Perintah di dalam usul fikih, hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Makanya di sini ya, penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan Rasulullah dan juga jalannya para sahabat Nabi. Kemudian faedah yang lain, ya, kemudian faedah yang lain apa? Bahwasanya menjelaskan bahaya bid'ah dan bahayanya ahlul bid'ah kepada umat tidaklah termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya. Karena Rasul sendiri di sini mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini harus disampaikan. Meskipun tentunya ketika di dalam masyarakat awam tidak mesti harus dengan kalimat bid'ah misalnya. Ya, kita gabungkan. Ya. Jadi ya, dengan kalimat yang bisa diterima oleh mereka misalnya. Oh, ini tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi menjelaskan tentang bahaya kebid'ahan dan bahaya ahlul bid'ah kepada umat bukan termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan apa? Menjelaskan bahaya bid'ah dan membantah ahlul bid'ah termasuk dalam kategori jihad. Kategori jihad. Yahya bin Yahya mengatakan bahwa membantah ahlul bid'ah termasuk jihad, juga termasuk dalam kategori jihad, yaitu mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah, dan ini bagian dari jihad, Pak. Ya, mengatakan yang benar itu benar, yang salah adalah bagian dari jihad. Jihad itu tidak mesti harus ya mengangkat senjata dan lain sebagainya. Ya. Maka ikhwas sekalian, menjelaskan bahaya bid'ah bukan termasuk memecah belah, karena biasanya orang-orang mengatakan ini Wahabi sukanya memecah belah, ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah terus gitu kan. Ya, padahal ini yang diajarkan oleh Rasul. Yang menyebut bid'ah siapa? Rasul. Ya, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bid'ah pertama kali, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul kita semua itu yang menyebutkan bid'ah.
Jadi kita seharusnya tidak fobia, terutama yang sudah ngaji. Terutama yang sudah ngaji itu nggak fobia dengan kalimat bid'ah. Karena ini adalah kalimat yang terucap dari lisan al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun juga tadi kita katakan terkadang mungkin ya bolehlah kita mengucapkan bid'ah dengan kalimat yang lebih ya lembut. Yang lebih lembut, napa? Ya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya. Kan orang Jawa itu senengnya apa? Pakai kelembutan gitu. Ya. Orang nggak kalau ngatakan saya kalau yang lembut Pak, ya ustadznya subur ya kan gitu ya. Padahal mau ngomong saya gendut kan gitu. Ya, tapi ngomongnya ustadznya subur kan gitu. Ya, wah bilang aja gendut loh. Kalau orang Jawa tuh nggak gitu saat gitu. Orang Jawa itu apa? Penuh dengan ya kelembutan, nggak mau terus terang. Beda sama orang Tegal, orang Pantura Pak. Kita tuh orang Pantura kalau ngomong nyablak kan gitu. Terang-terangan, A ya A, B ya B kan gitu. Ya, kencot yo kencot kan gitu aja. Ya, badok ya badok kan gitu. Ya, nggak ada istilahnya tedeng, aling-aling. Tapi kita hidup di Masya Allah, lingkungan Boyolali, Solo dan lain sebagainya yang tentunya ya lebih lembut. Nah, nah ini yang faedahnya. Jadi jangan diartikan kalau kita menjelaskan bahaya bid'ah, wah ustadznya lagi memecah belah dan lain sebagainya, tidak. Karena inilah yang harus dilakukan ya sebagai bentuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau, kenapa menjelaskan bahaya bid'ah itu bukan memecah belah? Justru ketika seseorang atau ketika kaum muslimin bersatu dengan kondisi yang terpecah belah ajarannya, maka inilah yang akan berbahaya. Tidak mungkin seseorang atau tidak mungkin kaum muslimin bersatu di atas perpecahan. Hatinya berbeda-beda, akidahnya berbeda-beda, manhajnya berbeda-beda. Ya. Yang di sini mengatakan Allah ada di atas arsy, ya. Digabungkan dengan kebid'ahan yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Dengan kebid'ahan yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat, nggak mungkin nyatu, Pak. Ya, manhajnya sudah berbeda, akidahnya sudah berbeda, hatinya pun pasti akan berbeda. Karena Pak, Rasul mengatakan apa? Al arwah junudun mujannadah itu. Fama ta'arrafa minhu, ya, arwah itu saling menyatu, Pak. Ruh-ruh itu saling menyatu. Kalau cocok dia cocok, ya. Tapi kalau nggak cocok, ya nggak mungkin cocok. Ya. Coba kita lihat kisah Ashabul Kahfi, Pak. Ya, kenapa mereka bisa bersatu? Mereka ini kan anaknya raja, anaknya menteri, anaknya bangsawan, orang-orang kaya semuanya, Pak. Tapi mereka tahu bahwasanya penyembahan terhadap berhala tidak boleh. Makanya ketika terjadi acara tahunan untuk mempersembahkan kepada berhala-berhalanya mereka, ya, mereka ikut, tapi di tengah jalan, ini nggak boleh, minggir dulu. Dia berteduh di bawah pohon, kan gitu. Satu orang. Tiba-tiba datang orang kedua, tiba-tiba datang orang ketiga, sampai 7 orang kumpul di bawah pohon, Pak. Ya, kumpul di bawah pohon. Awalnya mereka diam semua, takut. Kalau ngomong bahwasanya nggak setuju dengan penyembahan berhala, bisa dipenggal kepala mereka. Diam lama. Baru akhirnya ada yang ngaku. Ini kita harus ngaku ini. Gak mungkin kita kumpul di sini kecuali ada sesuatu. Akhirnya ngaku, saya gak setuju dengan penyembahan berhala. Yang lain, iya saya juga. 7 orang berkumpul jadi satu. Siapa yang menyatukan mereka? Ya, adalah bagaimana hati mereka itu satu. Gak setuju dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Oleh ayah mereka, keluarga mereka dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwas kalian,
ya, tidak mungkin akan bersatu kalau akidahnya beda. Tidak akan mungkin bersatu kalau manhajnya beda, kalau ya jalan hidupnya beda. Nggak apa-apa bid'ah, ya, dan lain sebagainya, ya nggak bisa. Ya. Maka ikhwas sekalian, ya, persatuan yang seperti ini dengan kondisi hati yang berbeda-beda itu seperti persatuannya orang-orang Yahudi yang termaktub di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Ketika Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka apa? Berpecah belah semuanya. Ya. Kalau ada orang mengatakan yang penting bersatu di perahunya Nabi Nuh, ya. Saya tanya Pak, yang menjadikan semuanya naik perahunya Nabi Nuh, ya, adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, nopo bertauhid Pak? Semuanya bertauhid. Tidak ada satupun yang ikut di perahunya Nabi Nuh kecuali meyakini Allah sebagai Tuhannya dan beribadah kepada Allah. Hatta anaknya Nabi Nuh yang tidak taat terhadap Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mengatakan ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku ayo naiklah ke perahu, sini naik ke perahu, kan gitu ya. Apa anaknya? Nurut nggak? Nggak mungkin. Beda Pak, beda keyakinan. Anaknya mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', tenang aja saya naik ke gunung, selamat nanti dari air ini. Belum sempat naik gunung sudah ada gelombang besar menghantam anaknya. Ya, jadi nggak mungkin itu yang bersatu di perahunya Nabi Nuh kecuali apa? Semuanya dalam satu keyakinan, dalam satu ya hal yang menjadikan
Rasul bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Ya, generasiku berarti generasinya siapa, Pak? Para sahabat. Ya, summal ladina yalunahum, kemudian yang sesudahnya. Summal ladina yalunahum, kemudian yang sesudahnya. Berarti muridnya para sahabat dan muridnya tabi'in. Maka ada 4 kurun. Ya, yang pertama ada 3 kurun. Yang pertama sahabat. Sahabat ini adalah, apa pengertian sahabat? Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Ya, apa pengertian sahabat? Man laqiya nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini pengertian sahabat. Siapa yang bertemu Nabi, kemudian apa? Beriman kepada Rasul dan meninggal dalam kondisi beriman. Karena ada di zaman Rasul ketemu Nabi banyak. Abu Lahab ketemu Nabi enggak, Pak? Ya, dikatakan sahabatkah dia? Enggak bisa, orang dia enggak mau beriman kok. Makanya siapa yang bertemu Nabi, beriman kepadanya, dan harus diakhiri dengan kematian dalam kondisi muslim. Karena mungkin di masa sahabat ada orang-orang yang meninggal murtad misalnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, intinya harus meninggal dalam kondisi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para sahabat Nabi. Ya. Nah, apa pengertian dari tabi'in? Kalau tabi'in berarti siapa yang bertemu dengan sahabat Nabi, ya, kemudian beriman dengan Islam dan meninggal dalam kondisi mukmin. Ini berarti tabi'in, muridnya para sahabat. Ya, jadi sahabat itu yang ketemu Rasul, kalau tabi'in yang ketemu sahabat, tabi'in yang ketemu tabi'in. Nah, ketemu Rasul, meskipun ketemunya hanya 5 menit saja, itu tetap dikatakan sebagai sahabat. Ya, tetap dikatakan sebagai sahabat Nabi. Nah, sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya umat adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in. Ya, makanya para ulama mengatakan Raja Habasyah yaitu Najasyi kategorinya sahabat apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena nggak berhasil ketemu Rasul. Ya, padahal di masa Rasul, bahkan Rasul melaksanakan sholat gaib terhadap beliau. Ya, sholat gaib, makanya sholat gaib itu disyariatkan untuk siapa? Untuk ya orang-orang yang pemimpin dan lain sebagainya misalnya. Nah ini, ya, jadi kalau nggak ketemu Rasulullah ya nggak disebut sahabat. Ada orang nggak ketemu Rasulullah tapi dia sudah disebut oleh Rasulullah. Ya, karena baktinya kepada kedua orang tua yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais ini disebut oleh Rasulullah. Berkata Rasul kepada para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, kalau ketemu Uwais diminta didoakan karena doanya terkabul, Pak. Padahal Rasul gak ketemu sama Uwais. Kenapa Uwais gak bisa ketemu Rasulullah? Karena dia sibuk untuk apa? Ya, berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Karena baktinya Rasul sebutkan ini. Ya, Rasul menyebutkan nama. Subhanallah. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasul mengatakan khairu ummatil qarnul ladzi bu'istu fihim. Sebaik-baiknya umatku adalah generasi yang aku diutus kepada mereka. Riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, khairu hadhil ummah al-qarnul ladzina bu'istu fihim, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya umat ini ialah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka para sahabat. Ya, kemudian yang setelahnya. Ya. Aisyah meriwayatkan, masih di dalam riwayat Muslim, jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan banyak redaksi yang berbeda tentang hadis ini. Ya, di mana ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya, siapakah manusia yang paling baik?
Maka beliau menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi, thumma sani, thumma salis. Orang atau terbaik, generasi terbaik adalah yang aku berada di tengah-tengahnya, kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga. Nah, ikhwas sekalian, hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa hadis ini mengabarkan sebaik-baik generasi adalah generasi beliau secara mutlak, udah Pak. Jadi generasi sahabat adalah generasi terbaik. Hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah pendahulu dalam hal melakukan segala macam kebaikan. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai generasi terbaik, Pak. Generasi terbaik. Oleh karena itu, apa yang mereka yakini, ya itulah keyakinan. Apa yang mereka lakukan, itulah sebuah kebaikan. Ya, gak mungkin bagi mereka itu salah. Kenapa? Karena di antara mereka saling mengingatkan. Kalaupun ada kekeliruan, biasanya nanti yang lain akan mengingatkan. Inilah keutamaan generasi para sahabat Nabi, Pak. Makanya jalan hidup yang terbaik ya kalau kita mengikuti mereka. Ya. Di sini penulis mengatakan, telah diketahui bersama bahwa keutamaan ilmu dan pengetahuan akan kebenaran merupakan keutamaan yang paling sempurna dan paling mulia. Maka, subhanallah, adakah penghinaan yang lebih besar daripada mengatakan Abu Bakar atau Umar, atau Utsman, atau Ali dan lain sebagainya telah mengabarkan dengan salah tentang hukum Allah. Ya. Mereka salah dalam menyebarkan agama ini. Ini nggak mungkin. Ilmu mereka itu adalah ilmu yang tinggi. Para sahabat Nabi, makanya ya dikatakan apa? Para sahabat Nabi hampir semuanya, atau kita katakan semuanya adalah hufadzul Quran. Para sahabat Nabi itu adalah penghafal Al-Quran semuanya. Ya, makanya di dalam riwayat itu disebutkan apa? Para sahabat itu tidak akan berlalu dari 10 ayat kecuali sudah paham maknanya, sudah hafal 10 ayat tersebut. Baru nanti pindah kepada yang lain. Karena bagi mereka itu masih bersih otaknya, Pak. Untuk ngapalin cepat para sahabat ini. Ya, makanya hampir seluruh para sahabat Nabi itu penghafal Al-Quran. Ya, begitu Al-Quran dikumpulkan jadi satu, gampang kan gitu. Ya. Tetapi tentunya para sahabat yang menulis Al-Quran ini bukan hanya bersandar kepada hafalan para sahabat Nabi, tapi mencari tulisan-tulisan yang tertulis, entah itu di batu, entah di pelepah kurma dan lain sebagainya. Intinya apa? Pengumpulan Al-Quran menggabungkan antara hafalan dan tulisan. Ini yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dan juga para penulis wahyu. Nah, ilmu mereka jelas ilmu yang tinggi, nggak mungkin salah ya, dalam menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini yang harus kita pahami, bahwa para sahabat Nabi memindahkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya semuanya dengan benar, tidak ada yang ya mungkin keliru. Ketika ada kekeliruan maka sahabat yang lain akan memperbaikinya. Meskipun kita katakan tidak semua hadis Nabi dihafal oleh semua sahabat. Terbukti Umar terkadang mendengar satu hadis belum pernah beliau dengar. Ya, ketika ada seorang sahabat datang ke rumahnya, izin 3 kali, assalamualaikum 3 kali nggak dijawab, pulang. Umar manggil orang tersebut, kenapa kamu pulang? Ya, orang ini mengatakan al-istidanu thalasah. Ya, minta izin masuk itu 3 kali ya Umar, kata Rasul. Kalau diizinkan masuk, kalau enggak ya udah pulang kan gitu. Umar nggak tahu hadis ini, Pak, gitu. Umar nggak tahu hadis ini, makanya langsung, sini kamu. Ya, benar nggak nih hadis dari Rasul? Panggil sahabat. Adakah yang mendengar hadis ini? Ternyata sahabat yang lain ada yang mendengar hadis tersebut. Tapi Umar tidak. Jadi tidak semua hadis didengar oleh para sahabat Nabi, bahkan didengar langsung dari Rasul pun tidak. Makanya kan sering saya sampaikan,
ya antara qala dan sami'tu, maka sami'tu lebih kuat. Sami'tu artinya apa, Pak? Aku mendengar. Ini lebih kuat daripada qala. Kalau qala kan artinya Rasulullah bersabda. Nah, qala ini bisa jadi dia nggak mendengar langsung dari sahabat, dari Rasul, tapi mendengarnya dari sahabat yang lain. Abu Hurairah ketemu sama Ibnu Umar, hadis. Kemudian Abu Hurairah sampaikan kepada muridnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Boleh enggak? Di antara para sahabat boleh. Ya, menukil atau memindahkan hadis di antara para sahabat itu adalah hal yang boleh, karena sahabat kulluhum udul kan gitu. Sahabat itu semuanya adil, amanah dan dipercaya. Tapi kalau orang mengatakan sami itu padahal dia nggak mendengar, ini nggak boleh. Ya, Abu Hurairah tiba-tiba mengatakan sami itu Rasulullah padahal dia mendengarnya dari Ibnu Umar, maka tidak mungkin, ini tidak boleh dia mengatakan sami itu. Ya, nah ini wallahu a'lam bishawab. Itulah dua hadis yang bisa kita sampaikan di malam hari ini tentang ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1 jam lebih saya menyampaikan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.